Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Narbia dengan NIM 23040450020. Kelas C Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah tokoh yang bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel dilahirkan di Stuttgart, Jerman bagian selatan. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara dari keluarga kelas menengah. Keluarganya sebenarnya berasal dari Austria, namun seperti kaum Protestan lainnya, pada abad ke-16 mereka melarikan diri dari kaum Katolik Austria dan akhirnya menetap di suatu wilayah Lutheran di Jerman. Ia belajar filsafat dan teologi Tübingen pada tahun 1788 sampai 1793. Ia tinggal seasrama dengan Hölderlin dan Schelling. Pada tahun 1801 sampai 1807 Hegel pergi ke Jena dan mulai mengajar filsafat di Universitas Jena tanpa gaji dan hanya dibayar oleh mahasiswa yang mengikuti kuliahnya. Hegel menjadi profesor pada tahun 1805, sewaktu kota Jena diduduki Napoleon pada tahun 1806. Hegel lari ke Nuremberg, di mana ia menjadi rektor Gymnasium, menjadi editor sebuah surat kabar di Hamburg pada tahun 1806 sampai 1816 dan menjadi profesor filsafat di Heidelberg dan kemudian di Universitas Berlin. Di Universitas Berlin, Hegel sangat terkenal. Mahasiswa datang dari mana-mana untuk mendengar kuliahnya. Hegel meninggal dunia di Berlin pada tahun 1831. Hegel selalu berbicara tentang yang absolut, ide yang satu, roh dunia, selalu dalam huruf besar. Ini merujuk pada Tuhan walaupun bukan Tuhan seperti pandangan pendeta atau agamawan umumnya. Roh absolut adalah yang menyelimuti, mengatur, dan membimbing seluruh realitas. Dengan penalaran, kita tidak perlu menyelidiki yang absolut itu. Kita adalah bagian darinya dan merupakan ekspresi darinya. Menurut Becker 1984, Hegel menganggap filsafatnya merupakan puncak sejarah umat manusia. Dalam kesatuan proses historis itu, semua pertentangan sudah diselesaikan, sehingga realisasinya telah berakhir atau berhenti. Tidak akan ada pemikiran dan fakta yang benar-benar baru lagi. Ada beberapa pemikiran Hegel, yaitu yang pertama, teori tentang realitas metafisika. Pemikiran Hegel merupakan reaksi atas pemikiran Immanuel Kant yang menyatakan bahwa manusia hanya dapat mengenal gejala-gejala fenomena atau benda-benda sejauh diamati oleh panca indera, dan hasil pengamatan itu kemudian distruktur oleh kategori-kategori akal. Hegel justru berpendapat bahwa jarak antara fenomena dan neomena itu dapat diatasi. Segala sesuatunya dapat diketahui. Hegel mengukakan bahwa pemikiran kita bekerja atas proses dialektika, di mana pertentangan-pertentangan seperti pertentangan antara form-baik atau fenomena-neomena diatasi. Hegel mencoba mengatasi berbagai pertentangan dengan menyintesiskan dua pandangan yang saling bertentangan. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara bidang rasio dengan bidang realitas. Hegel menyatakan yang dimengerti itu real dan yang real itu dimengerti. Jalan untuk memahami kenyataan menurut Hegel adalah dengan mengikuti pemikiran atau konsep. Yang kedua yaitu idealisme absolut. Menurut Huneck 1986, pemikiran Hegel dikenal sebagai idealisme absolut yang menyatakan bahwa realitas adalah realisasi antara perkembangan dari spirit atau roh. Seluruh kenyataan tidak lain dari penampakan diri yang dilakukan oleh akal yang tak terbatas. Akal itu adalah pikiran yang memikirkan dirinya sendiri dan mengaktualisasikan diri dalam proses historis. Suatu realitas yang berproses berkembang lewat proses dialektik atau tesis, antesis, dan sintesis. Dunia dan pemikiran bersifat dinamis. Keduanya berproses secara aktif evolusioner. Segalanya berubah dan berkembang menjadi kebalikannya atau prinsip oposisi. Prinsip kontradiksi adalah dasar bagi gerak dan
kehidupan. Kontradiksi itu berproses bukan dengan semaunya, melainkan berdasarkan proses dialektik. Melalui proses dialektik evolusioner inilah tujuan dan sasaran-sasaran terwujud. Prinsip ini disebut sebagai konsepsi teleologis dari eksistensi atau kebenaran dunia. Idealisme Hegel dibangun di atas satu sistem trait-trait atau idea natur spirit. Dunia menurut Hegel adalah satu tatanan yang rasional, konsep-konsep intelek atau rasio sesuai dengan evolusi objektif dari dunia. Kategori-kategori pemikiran subjektif seperti kategori-kategori alam semesta, karena pemikiran dari keberadaan alam adalah satu. Rasionalitas hanya dapat diketahui dengan pemikiran. Fungsi filsafat adalah mengenal kaidah-kaidah yang dengannya akal atau rasio bekerja. Karena filsafat dan metode Hegel mengikuti dinamika pemikiran dan kenyataan, maka metodenya disebut dengan metode dialektis. Metode dialektis itu diungkapkan sebagai 3 langkah, 2 langkah pengertian atau pertanyaan pendapat yang saling bertentangan, dan satu lagi sebagai langkah penggabungan atau pendamai kedua pengertian yang bertentangan itu. Ketiga langkah itu disebut dengan tesis, antesis, dan sintesis. Yang ketiga yaitu dialektika. Seluruh sistem filsafat Hegel terdiri dari trait-trait, yaitu rangkaian proses dialektis yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tesis, suatu konsep universal yang abstrak sebagai titik tolak. Yang kedua antesis, sebagai kontradiksi antara tesis. Yang ketiga yaitu sintesis, penyatuan konsep yang bertentangan antara tesis dan antesis. Tesis sebagai titik tolak, metode Hegel terdiri dari pengertian atau konsep-konsep yang dianggap jelas dan fundamental. Pengertian atau konsep itu bersifat mendalam, seperti ada, akal, kebebasan, dan tidak berupa pengertian yang dangkal, misalnya konsep meja, kursi, dan lain-lain. Tesis akan membawa orang pada antesis atau pengingkaran atau negasi. Misalnya dalam fenomenologi, ia mengemukakan sebagai antesis dari pengertian konkret indrawi, timbul pengertian formal atau pengertian umum yang tidak tertentu dan tidak terbatas. Contoh lainnya pengertian tentang kebebasan. Sebagai kebebasan mutlak, munculnya antesis atau keharusan atau aturan hukum. Konsep ada menimbulkan konsep tidak ada sebagai antesis. Akal menimbulkan intuisi objektif, menimbulkan subjektif, ide dengan alam, Vorsicht dengan Ansicht, dan seterusnya. Sintesis merupakan penyelesaian evolutif atas konsep-konsep yang saling bertentangan. Sintesis ini merupakan pengingkaran terhadap pengingkaran, di mana tesis dan antesis sama-sama dipikirkan dan saling mengisi, saling memperkaya dan memperbarui keduanya. Sintesis sebagai upaya mengangkat melarutkan keduanya ke tahap yang lebih tinggi, sehingga kedua pengertian atau pandangan yang saling bertentangan itu akhirnya mendapat kenyataan dan pemahaman baru. Ketiga langkah ini sebenarnya dianggap imanen satu sama lain dan hanya merupakan satu gerakan saja. Adapun hubungan pemikiran Hegel dalam konteks dunia bimbingan dan konseling. Hegel adalah salah satu pemikir terkenal dari Jerman. Ia percaya bahwa hidup adalah proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Hegel secara tidak langsung membahas konteks bimbingan dan konseling dalam pemikirannya, tetapi beberapa konsep yang dikembangkan oleh Hegel memiliki implikasi yang relevan untuk pernyataan tersebut. Dialektika Hegelian yang menjadi sumber karya yang tidak habis dibahas oleh pemikir yang lahir setelahnya, utamanya Karl Marx dan Friedrich Engels, mencakup konsep seperti
tesis, antesis, dan sintesis. Hegel juga membahas konsep seperti roh atau pemikiran dalam pengalamannya. Secara keseluruhan, pemikiran Hegel memiliki beberapa implikasi untuk konteks bimbingan dan konseling. Meskipun Hegel tidak secara langsung membahas tentangnya, konsep seperti dialektika, roh atau pemikiran dan pengalaman yang dikembangkan oleh Hegel dapat berkontribusi dalam memahami dan mengembangkan praktek bimbingan dan konseling. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.